Berbicara penyakit masyarakat adalah merupakan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat kita. Bisa kita sebut TikTok juga menjadi salah satu penyakit masyarakat, karena TikTok ini telah banyak meresahkan kita, termasuk warga kaum muslimin, termasuk yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sangat terganggu dengan adanya TikTok. Kalau kita sudah terganggu dengan adanya TikTok, maka TikTok itu dikatakan penyakit masyarakat. Jangan lupa saksikan video ini, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada, marilah kita ucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan nikmatnya lah kita bisa melaksanakan puasa kita hingga hari ini. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara penyakit masyarakat, kita harus mengetahui apa itu penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu adalah merupakan perilaku menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat kita. Banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita, penyakit-penyakit masyarakat yang telah merajalela dan mengganggu serta meresahkan. Yang pertama, perilaku zina, yang itu sudah lama terjadi dari zaman dahulu kala sampai hari ini. Zina adalah penyakit masyarakat yang pertama yang menjadi favorit di umat manusia. Yang kedua, perilaku judi. Perilaku judi juga adalah penyakit masyarakat yang meresahkan warga, yang membuat sendi-sendi kehidupan menjadi berantakan. Yang berikutnya adalah yang terkini, dan ini adalah paling mutakhir, dan itu sering terjadi di kaum milenial, para remaja kita, yaitu bermain media sosial dan bermain game. Kita ketahui dahulu kala komunikasi manusia sangatlah sederhana. Tidak ada komunikasi yang sangat cepat seperti yang terjadi hari ini. Kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi hari ini, bahwasanya teknologi semakin mutakhir, semakin canggih, sehingga membuat manusia berkomunikasi dengan cepat dan mengubah pola-pola komunikasi dan sosialisasinya. Sehingga apa yang terjadi hari ini, penyakit masyarakat yang dahulu kala seperti zina dan judi, berasimilasi, berpindah, bertransformasi ke yang baru, yaitu ada aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial yang dahulu kalanya tidak ada, yang hari ini ada. Hari ini kita akan berbicara tentang penyakit masyarakat yang paling mutakhir, dan itu digemari oleh para remaja dan kaum milenial. Apakah itu? Yaitu bermain TikTok. Sebagaimana kita ketahui, TikTok ini adalah aplikasi yang datangnya, yang asalnya dari negeri tirai bambu. Dan kenapa aplikasi ini digandrungi dan disukai oleh kaum milenial? Karena aplikasi ini ada video, ada musik, kemudian ada sarana video pendek yang dibuat oleh kaum milenial, kemudian menjadi menarik. Sehingga ketika menarik dan jadi viral, banyak orang yang suka membuatnya. Dan aplikasi ini menjadi aplikasi yang paling tinggi disukai dan dikomen di Play Store dengan nilai 4,6 dibandingkan media-media sosial lainnya yang berbasis musik dan video.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah TikTok ini adalah salah satu media, salah satu sarana syaitan untuk mengarahkan kita melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan di surat An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzaki man yasha wallahu samiun alim. Dari firman Allah ini mengatakan bahwasanya bermain TikTok adalah salah satu langkah-langkah syaitan yang membuat manusia melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari artinya, wahai orang-orang beriman, Allah berfirman kepada orang-orang beriman dan mengingatkan orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, mereka menyuruh kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Subhanallah. Dan ini adalah salah satu yang paling kita takuti. Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di zaman hari ini, maka tentu pula kita harus ada mengikuti konsekuensinya. Inilah yang kita khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan? Terjadi perubahan yang sangat cepat dengan teknologi yang canggih dan mutakhir, dan kita tidak siap menghadapinya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kembali kita berbicara TikTok. TikTok ini dengan ayat ini yang disampaikan, dengan adanya terjadi di masyarakat dan adanya keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat, bisa kita katakan TikTok ini adalah penyakit masyarakat karena banyak perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Memang kalau kita bicara tentang dampak positif dan negatif dari TikTok itu ada emang. Ada yang mengatakan dalam artikel ada 3 dampak positif dari TikTok, dan yang paling menakutkan bagi kita kaum muslimin adalah dampak negatifnya lebih banyak dari dampak positifnya, yaitu ada 5. Apa saja dampak positif dari bermain TikTok dan apa saja dampak negatif dari bermain TikTok? Yang pertama, kalau kita bermain TikTok, dampak positifnya adalah TikTok ini sebagai salah satu sarana untuk membuat video. Benar sekali. Sebagaimana kita ketahui, kenapa orang menciptakan TikTok, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menghibur. Dengan cara apa? Dengan cara membuat video yang dibarengin musik, yang di-backsoundkan dengan musik-musik terkini, dan itu disukai oleh para remaja dan kaum milenial. Itu positif yang pertama. Positif yang kedua adalah aplikasi TikTok ini menyuguhkan berbagai macam efek, dan itu unik, sehingga video yang dibuat itu nampak lebih menarik dan viral. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah sarana pembuatan video pendek dan itu ada musiknya. Yang kedua, TikTok ini juga menyuguhkan efek-efek yang unik sehingga video yang dibuat itu lebih menarik. Sehingga banyaklah orang-orang yang membuat video itu nampak menarik sehingga jadi viral dan banyak like-nya. Yang ketiga, aplikasi TikTok ini selain dia berbasis video dan musik, TikTok ini juga melatih anak-anak remaja, para muda, para penyuka konten, ya, para pemuda yang suka dengan pembuatan video. Maka dengan adanya TikTok ini mereka bisa melatih diri mereka untuk mengedit video secara instan, mengedit video secara cepat sehingga video itu enak dilihat, menarik dan sangat viral. Kenapa hari ini para remaja dan kaum milenial suka dengan bermain TikTok? Karena hal ini. Yang pertama, ada video, ada musik, kemudian menyediakan efek-efek yang unik sehingga menarik. Yang ketiga, para remaja bisa melatih diri mereka untuk bisa mengedit video dengan cepat dan video itu menjadi viral. Inilah dampak positifnya. Namun yang sangat miris yang perlu kita pikirkan bersama-sama adalah dampak negatif. Dampak positifnya cuma 3, namun dampak negatifnya ada 5. Apa saja itu? Dampak negatif dari bermain TikTok itu adalah secara tidak langsung bermain TikTok menjadi penyebab remaja suka bergoyang, suka menari. Yang paling parahnya adalah ada yang goyangannya biasa dan ada juga goyangannya luar biasa. Bahkan
menampakkan auratnya. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Ini adalah langkah-langkah setan yang pertama. Cara setan menyesatkan manusia dengan bermain TikTok, dengan menampakkan auratnya di depan umum, dan itu di-share di media sosial lainnya dan menjadi viral. Berapa dosa yang menjadi perilaku dan para penonton. Yang nonton dapat dosa, yang melakukan dapat dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dampak negatif yang kedua adalah kebanyakan dari orang-orang yang bermain TikTok itu membuat video yang tidak wajar. Bahkan tidak hanya remaja yang bermain TikTok ini, mereka juga melibatkan anak-anak. Tapi kebanyakan mereka melibatkan anak-anak dalam bermain TikTok, bergoyang dan membuat video yang tidak wajar untuk melakukan adegan-adegan dewasa. Salah satunya adalah mengumbar hawa nafsu, mereka menari dan menampakkan lekuk-lekuk tubuh mereka di depan video, dan itu tidak pantas bagi anak-anak. Itu yang kedua. Atau banyak orang yang melakukan, banyak orang yang anak-anak kecil itu diminta untuk berakting orang-orang dewasa, dan ini tidaklah wajar. Yang ketiga, dampak yang ketiga adalah apabila TikTok ini dianggap sebagai media hiburan, apabila tujuan utama TikTok ini adalah untuk menghibur, perlu kita koreksi. Media sosial yang bisa menghibur kita dan itu paling baik adalah YouTube. Kita tidak bicara YouTube, tapi YouTube sudah mewakili kita semua bahwasannya YouTube adalah salah satu media sosial hiburan yang sangat mewakili kita untuk hal-hal yang bermoral, yang baik dan bermanfaat. Namun di TikTok ini banyak hiburan-hiburan yang disuguhkan berlebihan dan jauh dari syariat Islam. Yang keempat, banyak video-video yang ada di TikTok ini menjadi contoh yang tidak baik. Yang keempat ini terdapat banyak video-video yang tidak pantas menjadi contoh yang tidak baik bagi pelaku remaja dan anak-anak zaman sekarang. Makanya terjadi di tahun kemarin 2018 dan 2019, TikTok ini hampir ditutup oleh negara kita. Karena apa? Karena banyak video yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak, banyak video yang sangat meresahkan warga, sehingga ini menjadi meresahkan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang terakhir, dampak negatif dari bermain TikTok adalah yang tadinya seseorang ketika membuat video dia adalah orang yang kreatif, dengan adanya TikTok, yang dengan adanya TikTok bukan jadi kreatif, tapi malah kreatif yang salah kaprah. Dia menjadi orang yang kreatif tapi tidak sesuai dengan koridor-koridor, tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Mereka membuat video yang menarik dan lucu, tujuannya adalah viral, ya, dan tidak ada lagi nilai-nilai yang ada dalam video tersebut, sehingga yang ada adalah kelucuan dan keviralan. Yang bagaimana yang penting saya buat video itu lucu dan menarik dan viral, dan ini bahaya bagi kita. Bahwasanya TikTok ini tujuannya awalnya adalah baik dengan menghibur, tapi ujung-ujungnya banyak berdampak negatif pada kalangan kaum milenial. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian di atas tadi dapat kita katakan bahwa bermain TikTok itu adalah penyakit. Bermain TikTok itu bisa kita katakan salah satu penyakit masyarakat paling mutakhir yang dilakukan oleh kaum remaja, kaum milenial. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena dampak positifnya lebih sedikit dibandingkan dampak negatifnya. Dampak negatifnya lebih banyak, ya. Dan yang paling parahnya lagi adalah, dan itu tidak pantas bagi kita melakukan bermain TikTok. Kita tidak menyalahkan orang-orang yang membuat aplikasi TikTok. Kita mengapresiasi dengan adanya TikTok, karena dengan adanya TikTok orang bisa membuat video-video pendek yang menarik. Namun orang-orang yang berperilaku menyimpang dari bermain TikTok inilah yang bisa kita katakan orang yang termasuk memiliki penyakit masyarakat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari video ini adalah bagi kita kaum muslimin yang masih bermain TikTok, marilah kita bersama-sama introspeksi diri untuk selalu mengevaluasi apakah TikTok ini baik untuk keluarga kita, apakah TikTok ini baik untuk diri kita,
terkhusus untuk anak-anak muda, kaum milenial. Kita tidak menyalahkan orang yang membuat aplikasi TikTok, tapi kita menyalahkan diri kita. Kenapa? Berlebih-lebihan dalam bermain TikTok. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau Anda tidak setuju dengan video ini, boleh komen di bawah, boleh sampaikan komentarnya, masukan-masukannya, sehingga video ini lebih menarik ke depannya. Hazamini afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.